Aku tahu kamu merasa ini sangat tidak adil. Sudah kubilang aku berutang padamu. Dan kamu mendapat kompensasi, karena itu ini bukan hal yang buruk. Aku benar-benar tulus. Bahkan jika kita mundur selangkah. Jika kamu menjelaskan situasinya pada Qiangni. Tapi kalau aku tidak mengaku tetap tidak ada gunanya. Sejauh mana kita mengaku? Harus berdasarkan hati nurani kan? Kamu punya hati nurani tidak? Kita masih duduk di sini berdiskusi itu karena kita punya hati nurani. Yan Ruoyo. Benar-benar tidak menyangka kamu orang seperti ini. Kesalahan yang kulakukan aku akui. Jika kamu benar-benar ingin melihat aku dipecat, setengah hidupku sia-sia, tidak dapat apa-apa. Dan kamu juga tidak dapat keuntungan, apa-apa, jika kamu memang ingin seperti itu. Ya sudah. Tidak perlu dibicarakan lagi aku mengaku. Zihui. Jika kamu ingin menjelaskan pada Qiangni juga bisa. Yan Ruoyo pasti akan dipecat. Tapi kamu juga tidak bisa lepas tangan karena kamu punya tanggung jawab bersama. Kamu bukan penanggung jawab. Tapi kamu juga pelaksananya kan? Pada akhirnya kamu tidak dapat apa-apa. Menyesal pun sudah terlambat. Tidak bisakah semuanya berjalan apa adanya? Jika ada tanggung jawab bersama aku yang tanggung, kenapa hal sebesar ini harus dibebankan padaku? Aku tidak berani memikirkannya apalagi melakukannya. Kenapa kalian semua benar dan kesalahan selalu ada padaku? Kenapa tanggung jawabnya selalu dibebankan padaku? Dan bilangnya punya hati nurani padaku. Sudahlah. Kamu sendiri yang mengaku. Lalu kenapa kamu transfer uang ke kartu? Nenek bagaimana? Barusan dokter bilang kondisinya sudah stabil. Tunggu sebentar aku masuk kasih telepon padanya. Kamu lagi sibuk apa? Rapat. Sehari-hari rapat. Membesarkanmu sia-sia saja. $20 juta. Sudah disetor. Kamu kan belajar ekonomi. Di usia 26 tahun ganti profesi. Dapat 20 juta. Emas pertama dapat dengan mudah begitu saja. Kamu bisa pakai untuk memulai bisnis. Atau untuk keperluan hidup sehari-hari. Tidak sedikit. Dan aku serta Ruoyo akan selalu berhutang budi padamu. Sungguh licik. Baik. Coba marah lagi untuk melampiaskan emosi. Tidak cukup. 300.000. Memeras ya. Apakah kamu masih seorang pria? Aku beritahu kamu aku memang seorang pria. Satu orang bertanggung jawab atas perbuatannya benar, ayo pergi. Kamu duduk. 300.000 ya baik. Ada angka berarti ada niat baik kita duduk bersama. Untuk menyelesaikan masalah. Aku akan transfer sekarang. Pada akhirnya semuanya tentang uang. 300.000 sudah disetor. Setiap 100.000 ingat satu kalimat. Tidak ada hubungannya dengan siapapun kedua. Jangan lagi berpura-pura suci dan ambisius. Ketiga, tamak itu tamak. Karena pada dasarnya ini tentang uang. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi ingin uang tapi tidak mau mengaku. Itu tidak baik. 3 kalimat setuju, 1 kalimat kartu ambil.
kamu ngapain? Zhao Zihui. Zhao Zihui, kamu ngapain? Halo, ada berapa orang? Aku cari teman. Anda mencari tamu di meja nomor berapa? Meja nomor berapa aku? Zihui. Sutian. Tangan kenapa? Teriris. Bagaimana bisa? Aku sendiri. Datang ke sini untuk bernegosiasi. Sudah selesai. Belum. Aku kembali menemani kamu lanjutkan. Aku tidak ingin melihat mereka sekarang, tidak. Tangan benar-benar bagaimana bisa teriris? Handphone ada di dalam. Aku bantu kamu bawa. Berdiri di sini, jangan pergi kemana-mana. Dengar nggak? Ini telepon Nona Zhao, ya dia sedang tidak di sini. Aku sedang mencari dia sekarang. Oke. Ini telepon Nona Zhao ya? Ya, telepon Nona Zhao. Dia temanku, aku bantu dia ambil. Oke. Terima kasih ya. Gak apa-apa. Paman, aku Sutian. Aku langsung kasih teleponnya ke Zihui. Sutian ya omong kamu lebih manajer daripada Zihui. Gak bisa ditawar. Besok pagi nenek harus pindah rumah sakit ke Shanghai. Kalau nggak bisa ketemu lagi. Tunggu sebentar ya, nenek mau ngomong sama kamu. Sutian ya? Nenek, Ayah Zihui bilang kamu telepon beberapa kali. Dia bohong nggak? nggak kok nggak bohong. Nenek pengen ke Shanghai. Bisa ketemu kalian berdua. Tapi takut merepotkan kalian. Lagi pula harus keluar uang. Nenek gak merepotkan kok ada uang. Kamu datang aku jemput. Kamu ada waktu nggak? Ada. Zihui mana? Nenek tunggu sebentar ya. Nenek gimana rasanya? Dokter biasanya bilang penyakitnya lebih parah. Di Shanghai mereka akan bilang aku lebih parah lagi. Kamu dengerin ayah aja datang ke Shanghai. Kalian berdua kapan nikah? Nenek, Sudah ya, nggak usah ngomong lagi. Besok sore sampai di Shanghai. Masih pacarmu yang omongannya manjur. Ini.
Gimana bisa kayak gini? Kayak mimpi aja. Semua hal belakangan ini. Aku juga kayak mimpi. Siang tadi masih di Wancheng. Kalau ini mimpi, bangun buruknya hilang. Kamu juga hilang. Maka aku perkirakan. Aku adalah bagian yang paling buruk. Sisanya baik-baik saja. Dalam mimpimu, apakah aku baik atau buruk? Mungkin aku bermimpi yang sama denganmu. Yan Royo, aku sudah membantumu, kamu sendiri harus memikirkannya. Mikir apa? Dia punya masalah di sini. Paranoid dan ekstrim. Orang seperti ini bisa sukses besar. Atau menghancurkan dirinya sendiri. Kayaknya aku yang menghancurkannya. Jujur saja. Apakah kamu pernah menyentuhnya? Tidak, Pernah tidak? tidak. Maka dia adalah musuh kecilmu di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan ini tidak jelas denganmu. Besok Jumat. Qiang Ni mungkin akan meminta pertanggungjawaban hari Senin. Kalau kamu tidak mau bertanggung jawab, masalahnya tetap jumlah uang. Sebanyak apapun dia tidak akan menerima. Percaya atau tidak terserah kamu. Apapun, ada harganya. Mungkin ini bukan masalah uang. Barusan aku melihat Sutian. Dia mungkin hanya ingin membuktikan diri. Maka kamu sial saja. Kalau aku benar-benar selesai, apakah kamu masih akan seperti sekarang ini padaku? Sekarang kamu sudah selesai. Tidak ada bedanya. Selama kamu dan musuh kecilmu di kehidupan sebelumnya jelas. Aku tidak ada bedanya. Naik. Jangan main-main. Kadang-kadang kamu tidak seperti pria. Kamu lihat aku kenapa? Kamu pria. Aku tidak punya mood. Pelan-pelan Bibi Xiao pendengarannya tajam. Berikan padaku. Aku bantu kamu duduk. Sakit enggak?
Kamu belum bilang ke aku tangan ini kenapa. Yan Ruoyo kasih aku kartu. Aku mau pakai pisau makan buat motong jadi 2. Gak sengaja kena tangan sendiri. Kartu apa sampai marah gitu? Kartu ban 30 juta. Dikasih ke kamu. Biar aku yang tanggung kesalahannya. Uang segitu kesalahan apa? Aku nggak mau uang. Ya udah jangan. Besok jemput nenek dulu. Abis itu aku cari mereka. Nakalin kamu karena nggak ada yang bantu. Nggak usah kamu urus. Aku balik ya buat urus kamu. Capek banget. Pengen kayak gini aja nggak gerak. Nggak gerak lagi. Nggak gerak. Sudahlah. Apa? Aku bilang udahlah. Uang juga nggak mau. Kesalahan juga nggak mau tanggung. Kerja juga nggak mau. Ayo buka restoran bareng. Anggap aja aku nggak bilang. Kamu ke Shanghai. Daoli gimana? Dia bilang dia juga mau ikut. Gimana? Masalah kamu gimana? Nggak tahu. Besok jemput nenek dulu. Malam ini kamu bisa tidur di sini. Kamu tidur di tempat tidurku, aku tidur di tempat Xiao Duo. Xiao Duo di kota Yuan. Oke. Kalau gitu aku lepas baju siap mandi. Kamu nggak bisa tidur pakai baju. Aku nggak bisa tidur pakai baju. Aku harus tidur telanjang. Aku cuma bercanda. Aku balik ke toko aja. Cari Xiaozong tidur bareng aja. Kamu tidur aja. Selamat malam. Kapan nenek datang besok? Jam 2 siang kamu tidak perlu pergi. Bagaimana kalau nenek tanya tentang pacarmu? Apakah kamu?
tidur lebih awal. Hal-hal buruk itu. Kamu tidur dan semuanya akan terlupakan. Aku pergi, selamat malam. Nenek baik-baik saja, pelan-pelan ya. Ibu, kamu bisa. Kita istirahat sebentar, terima kasih banyak. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Istirahat sebentar. Istirahat ya. Ayo ibu, pelan-pelan ya. Sudah bilang jangan bawa banyak barang. Kita ke sini untuk rawat inap. Hanya sekali ini. Bawa lebih banyak untuk Hui Er. Apa hanya sekali inisial? Aku tahu sendiri. Kamu tahu juga tidak ada gunanya, kita ikuti dokter. Hui Er, aku dan nenek sudah sampai. Nenekmu tidak bisa jalan lagi, mau istirahat. Kamu sebaiknya datang, aku tunggu di sini. Ya, kita ada di platform. Nenek tidak bisa jalan, aku tidak menyangka kondisinya sudah parah begini. Seharusnya bawa mobil Xiaosong. Dia jemput Xiao Duo. Di sana. Nenek. Hui Er. Ayah nenek. Hui Er datang. Nenek. Nenekmu tidak kuat lagi. Aku baik-baik Nenek saja. datang. Pelan-pelan ya. Aku bantu. Nenek pelan-pelan. Ibu, Pegang mobilnya. pelan-pelan ya, ayo. Baik, kamu dorong nenek. Paman, kita taruh barang di mobil ini. Oke. Tangan ini kenapa? Tidak apa-apa. Kapan nikah? Cincin emas sudah dipakai. Kalau tidak datang, tidak tahu. Pelan-pelan.
Dokter, Kenapa baru sekarang dibawa? Sudah seminggu di rumah sakit kampung. Silakan urus dulu pendaftaran rawat inap. dokter bagaimana kondisi nenek saya? Tidak terlalu baik. Kami akan observasi dulu beberapa hari baru kasih tahu hasilnya. Cepat urus pendaftaran dan bayar uang muka. Urus pendaftaran rawat inap. Barang-barang ini tidak bisa ditaruh di kamar pasien. Ini barang untuk anak saya. Setelah urus pendaftaran bawa pulang. Ayah, Cepat pergi. baik. Di depan masih banyak orang antri. Kayaknya masih harus tunggu sebentar. Kasih formulirnya, kamu temani ayahmu saja. Saya bawa uang. Kasih KTP nenek ke saya. Sutian, Saya juga panggil nenek kasih ke saya. Pergi. Hui, kok kamu cepat sekali baliknya? Sutian lagi ngurus. Kalian berdua sudah tinggal bareng ya? Tanganmu kenapa? Nggak apa-apa. Dia yang lebih banyak cari uang atau kamu? Dia, Ya masih lumayan. Berapa sih gaji kamu sebulan? nggak tentu. Setiap bulan cuma gaji, tetap nggak ada prospek. Dokter di rumah sakit kampung bilang apa? Tidak baik. Nenekmu bawa semua barang waktu kamu kecil. Katanya mau taruh di rumahmu. Ada makanan juga bawa 2 selimut sutra. Di rumahmu ada tempat enggak? Kamu tinggal sama Sutian. Nggak. Lalu, rumahnya punya dia atau kamu atau kalian berdua patungan? Ayah jangan tanya ribet. Sutian ini. Kemarin malam nggak tinggal di Tongfulikan. Lolo pikirin aja hal-hal yang baik dong. Ini kan hal yang bagus. Lagian aku nggak ada di sana. Tidur di toko kerja pagi. Besok mulai pilih meja kursi. Aku baru tahu Sutian pulang kemarin malam. Bilang tante sama Daori kelihatannya nggak ada masalah. Tapi pasti di hati gelisah banget. Sutian kemarin bantu Zihui negosiasi. Negosiasi apa? Dua bosnya kan mau pecat Zihui. Akhirnya ada yang berani angkat bicara. Iya dong, mana bisa seenaknya pecat. Sudah selesai. Aku nggak tahu. Sutian sekarang jemput nenek. Nenek juga datang. Lo lihat aja. Beberapa hari lagi pasti tante atau Daori datang. Rame banget. Aku juga bilang rame. Ini belok kanan depan. Jalan Tibet ya belok kanan. Napa? Aku Jumat ada janji kencan. Masa lo kira? Aku buru-buru pulang buat apa? Nggak bisa belok jalan satu arah. Ya udah berhenti di sini aja, aku jalan kaki. Baik hati sampai akhir, bantu orang sampai sukses. Bos LV ini punya lo? Legal Group serius banget. Anna serius buat kepentingan semua orang di grup. Bos Yan. Maaf lama nunggu. Ayo mulai. Bos Yan, pertanggungjawaban ini. Nggak nyangkut bisnis lain juga bukan pertanyaan. Tentang kontribusi lo ke cabang Shanghai. Sama tanggung jawab lo ke Departemen Proyek Cabang Shanghai. Oke.
Bos LV sebagai presiden cabang Shanghai, ikut pertanggungjawaban lo ada keberatan. Nggak sama sekali. Cepet kok, beberapa menit aja. Aku tanya bos, Yan jawab iya atau nggak aja. Nggak perlu jelasin, oke? Awal kontak sama mitra lo tahu? Tahu. Secara spesifik terkait dengan kontrak perhitungan biaya. Apakah kamu sudah menandatanganinya? Saya harus menangani puluhan proyek dalam setahun ke depan. Tim saya telah mengajukan bos, Yan, mari kita hemat waktu. Sudah ditandatangani. Jadi apakah saya bisa mengerti? Kamu adalah peninjau proyek ya? Apakah penanggung jawab proyek adalah Zhao Zihui ya? Dia setelah kamu pertama kali meninjau dan menandatangani kontrak. Membuat kontrak baru. Dan menandatanganinya dengan mitra kerja untuk berlaku. Apakah kamu sudah meninjau kontrak ini? Kontrak yang mana? Yang akhirnya berlaku itu. Tidak. Apakah kamu berhubungan langsung dengan mitra kerja? Tidak, Zhao Zihui bisa secara penuh mewakili hak komersialmu. Bisa. Proyek ini, apakah sudah diajukan ke bos LV untuk ditinjau? Belum. Zhao Zihui juga belum mengirimkannya ke kamu untuk tinjauan akhir. Saya punya keraguan tapi saya tidak sempat. Apakah kamu sebenarnya tahu? Akhirnya tidak tahu. Saya punya tanggung jawab kelalaian dalam hal ini. Pertanyaan terakhir. Apakah menurutmu Zhao Zihui? Dia ya. Bos Yan mohon tanda tangan. Besok saya dan Qiang Ni mungkin mulai minggu meminta pertanggungjawaban Zhao Zihui. Kasus ini Ana sangat mendesak. Terima kasih atas kerja keras kalian berdua. Sebentar lagi kita ada rapat proyek lagi. Kita akan pergi dulu, terima kasih. Saya pamit dulu, terima kasih. Anna adalah serigala betina di grup. Setelah kamu menandatangani, tidak ada ruang untuk berbalik lagi. Tentu saya juga tidak punya ruang untuk berbalik. Apakah kamu tahu? Sebenarnya saya menemani kamu mempertaruhkan karir dan masa depan saya. Zhao Zihui jika bekerja sama. Jika tidak, kamu hancur. Bisa-bisa saya sebagai presiden direktur juga tidak bisa lagi. Tentu. Saya juga tidak terlalu peduli. Sudah mencoba segalanya. Tidak seperti Zhao Zihui. Menganggap karir dan masa depan lebih penting dari segalanya. Saya kembali kali ini. Terutama untuk beristirahat. Menikah menjalani hidup. Zihui. Tas itu berisi sosis. Dibuat sendiri oleh nenek. Bawa pulang dan simpan di kulkas. 2 tas itu berisi selimut kapas 8 kilogram. Saya minta tukang kapas yang membuatnya.
Lebih nyaman dan besar daripada yang dibeli di toko. Cukup untuk 2 orang. Nenek, jangan bicara, berbaringlah dengan tenang. Jangan taruh barang-barang ini di ruang pasien. Sebentar lagi kami bawa pulang. Bawa keluar dulu. Baik-baik. Paman, saya bantu ya. Tidak usah, saya sendiri saja. Zihui, barang-barang ini jangan dibuang ya. Masa ia dibuang? Pasti dekorasi rumah kalian keren. Biasa saja. Seberapa besar rumahnya? Tidak besar, 1 kamar. Cukup untuk 2 orang, tidak perlu terlalu besar. Saya tinggal di luar. Kapan kalian menikah? Nenek minum air dulu. Tidak minum sutian kamu saja. Nenek, Biaya rawat inap kamu yang bayar. Berapa banyak? Nenek datang kali ini bawa buku tabungan. Nanti saya berikan kepada kalian. Zihui sangat beruntung. Nenek, saya ingin berterima kasih. Nenek. Belakangan ini kalau ada yang ingin dilakukan bilang saja pada saya. Saya hanya ingin melihat rumahmu. Hanya melihat saja. Saya takut. Tidak ada kesempatan lagi. Baik, besok kita minta izin dokter. Kita lihat rumah. Baik-baik. Mr. Su sudah dipikirkan bagaimana. Apakah kamu bisa menjelaskan lebih detail lagi? Uang muka 12 juta segera dapat rumah. Lunasi pinjaman dalam 3 tahun tanpa bunga. Bukan 5 tahunnya. 5 tahun juga boleh, bunga dihitung mulai tahun keempat. Termasuk 3 tahun pertama. Apakah ada 22 juta di kartu kamu? Pas ada. Jadi kamu mau sewa atau beli? Dengar ya, sewa itu tidak menguntungkan. Lihat saja, 1 kamar 2 juta per bulan, minimal 6 bulan sewa. Setahun sudah lebih dari 20 juta, lebih baik bayar sekaligus. Rumahnya jadi milikmu. Keluarkan kontraknya. Cepat, ini sudah yang ke-18 kalinya termasuk kali ini. Siapa nama yang akan ditulis di sertifikat properti? Sudah menikah belum? Belum. Jadi namamu atau nama pacarmu? Ada juga yang menulis nama orang tua. Kalau begitu berikan kartu identitasmu padaku. Kartu identitas pacarmu sudah aku fotokopi. Zhao Zihui kan? Tidak salah. Aku akan menelepon dulu ya. Aku akan keluarkan kontraknya. Bu. Kenapa kamu masih punya mood untuk menari? Suaramu lebih keras, aku tidak bisa mendengar apa yang kamu katakan. Aku bilang kenapa kalian masih punya mood untuk menari. Kamu pacaran, kami menari, kenapa? Xiaoli mana? Xiaoli sebentar lagi juga akan datang. Oh iya. Xiaoli hari Senin akan pergi ke Shanghai. Apa? Hari Senin dia akan pergi ke Shanghai. Kamu tinggal di mana? Tuan Su sudah diputuskan bagaimana? Apakah kamu akan pergi lagi? Aku sewa. Ruang contoh yang aku lihat itu. Minimal berapa lama sewanya? Katakan saja. Setengah bulan. Tuan Su. Tolonglah, aku juga butuh pencapaian kerja. 1 bulan. Begini saja, minimal 3 bulan. Diskon 15% bayar sewa di muka. Keluarkan kontrak, gesek kartu. Beri aku 2 set kunci. Setiap kali aku kencan buta, aku harus bayar 80 yuan buat biaya ketemuan. Buat bikin aku seneng dan ngobrol sama aku. Setidaknya kamu harus acting lebih mirip dong. Temani aku senang dan ngobrol sama aku. Kamu anggap aku ini teman bayarannya. Aku serius datang buat kencan buta, kamu anggap aku teman bayaran. Aku lapor polisi nih. Orang ini ngomongnya gak masuk akal, ribut mulu. Di tempat umum berulah gitu,
ada sopan santunnya gak? Kamu siapa sih? Temanku? Pacar kali ya. Aku punya tekanan darah tinggi lo kamu tahu kan? Teman biasa. Sudahlah aku juga gak peduli kamu teman apa. Aku gak akan kencan buta lagi. Hari ini buang-buang 80 yuan lagi. Sebulan aku kencan buta 10 kali. Setiap kali bikin tekanan darah tinggi aku kambuh. Sebulan kencan buta 10 kali. Mas gak ada urusan lain kan? Kok ribut sih orangnya kelihatannya? Lumayan juga. Ngintip aku ya? Kamu yang suruh aku nunggu. Kapan kencan buta berikutnya? Besok atau lusa? Kamu lebih buru-buru daripada Mas tadi. Di mana kencan butanya? Gak ada angin, gak ada hujan, masih di sini. Pulang ke toko. Iya, Aku nyetir aja. Sutian, Xiaozong sama kamu? Aku nelpon dia gak diangkat. marah terus pergi nyetir. Teleponnya mungkin di mobil. Kalian berdua cepat ke Xiangxiangian. Tempat apa itu? Properti disuhui aku di kantor penjualan. Oke. Kantor penjualan ada apa? Ada apa? Beli rumah. Dari sini belok kanan terus sampai ujung nomor 101. Ayo. Kaya dong? Bukan kali. Astaga bukan kali ya. Sutian kamu benar-benar beli rumah ya? Saya sewa. Nenek Zihui kan mau dirawat di Shanghai. Ingin lihat rumahnya di Shanghai. Mohon bantuannya ya, pindahkan barang-barang Zihui di Tongfuli. Bantu saya pindahkan, saya mau beli barang kebutuhan sehari-hari. Bawa juga kasur spring bed. Sekarang juga. Iya, mungkin malam ini saya butuh. Setelah sampai bantu rapikan ya. Saya punya kunci bawa ini. Kasurmu besar sekali. Ayo pergi. Bantu saya ke toko. Zihui bawa kardus dari kantor, bawa juga itu. Siap bos. Xiao Duo pergi. Dah? Lihat deh, lihat-lihat. Ini baru cinta sejati. Kamu tahu apa itu cinta? Saya tahu semua. Tapi saya tidak tahu apakah kamu tahu. Cinta itu seperti arang. Kalau sudah terbakar harus dicari cara untuk memadamkannya. Kalau dibiarkan begitu saja, akhirnya akan membakar hatimu. William Shakespeare sama-sama. Keluarga Wu Cuihua malam ini siapa yang jaga? Hanya boleh satu. Saya, Nama siapa? Zhao Zihui. Oke, Kamu jaga terus, saya tidur di mana? Paman tidur di rumah. Tidak nyaman kan? Tidak apa-apa, saya ikut Zihui. Kalau begitu pulang saja tidur. Kebetulan saya bawa semua barang pulang. Kamu juga tidak kuat bawa. Sekarang saya rapikan barang-barang. Besok pagi saya datang kasih kuncinya. Diam saja, kasih kunci ke paman.
rumah. Seperti apa? Seperti yang kamu bayangkan. Seperti apartemen satu kamar yang kita lihat. Kamar tidur untuk nenek. Di balkon saya taruh kasur spring bed. Kamu pas pulang taruh kasur spring di ruang tamu. Nanti kamu bisa tidur di situ. Sutian, ayo jalan. Oke. Ayo. Cepat. Jangan kunci dulu, matikan lampunya dulu. Lampunya udah nyala terus. Meskipun di samping gak ada orang, lampunya tetap nyala. Rumah siapa yang gak ada orang tapi lampunya nyala? Sekarang ini rumah Zihui. Ayo matikan lampunya. Dasar bodoh, Oke. pintunya udah dikunci. Om. Bagaimana lingkungan kompleksnya, lumayan kan? Bagus kayak taman. Sutian ya? Bagus banget. Om, rumahnya lumayan kan? Aku tidur di mana? Ini rumah satu kamar satu ruang tamu. Zihui biasanya tidur di kamar dalam. Terus kamu tidur di mana? Aku sih gak tinggal di sini. Kasur spring ini bisa buat tidur nggak? Bisa, kasur spring ini memang buat Zihui. Buat kamu dan nenek. Bagus banget. Om, kamu istirahat dulu ya, aku duluan. Tunggu, aku mau tanya. Kalian berdua kapan nikah? Itu belum kepikiran. Kan lagi banyak urusan. Kamu buka restoran ya? Iya. Asalnya dari mana? Om, lihat. Hari ini banyak urusan, aku agak capek. Kita ngobrol aja, aku gak ngantuk. Ya udah, kamu jangan pulang. Kamu tidur di sini, aku tidur di situ. Om, aku punya kebiasaan buruk. Kalau tidur sama orang yang belum kenal, aku gak bisa tidur. Aku orang yang belum kenal. Kan baru ketemu 2 kali. Aku ayahnya Zihui. Om, kamu istirahat dulu ya. Orang selatan aneh banget. Sudah selesai semuanya. Ayah Zihui. Baru saja tanya kapan aku mau menikah dengan Zihui. Besok mungkin akan tanya lagi. Kapan menikah? Besok tanya langsung ke Zihui saja. Ada apa dua orang itu mau menikah? Kalau ayah Zihui cuma tanya Sutian pasti tidak tahu. Sudah, aku balik ke toko untuk tidur. Xiaozhong, kamu pulang saja, tidur di rumah. Kamu tidak tidur di sini. Aku kira kamu tinggal di sini. Aku sudah bawa barang-barangmu ke sini. Berat sekali. Maaf.
Keluarganya Nenek Wu cepat bangun. Dokter mau periksa ruangan. Nenekku mana? Baru saja aku lihat dia keluar, cepat periksa. Nenek. Huier. Nenek, kamu lari kemana? Aku takut sekali kalau. Kalau mau datang pasti sudah datang. Kalau tidak kambuh seperti tidak ada masalah. Aku jalan pelan-pelan saja. Bed nomor 21 Wu Cuihua, cepat mau periksa ruangan. Rapikan tempat tidur pendamping. Baik. Ayo mau periksa ruangan nenek. Jangan lari-lari lagi lain kali. Baik. Aku Senin datang, kamu mau bawa apa lagi? Setelah kamu pergi baru aku lihat sampo lupa dimasukkan ke tas. Aku beli sendiri saja. Belum keramaskan. Tas belum dibuka sama sekali. Aku beli 60 set alat makan. Dan 2 set barang untuk dapur. Kamu bilang ke Xiao Hong jangan beli lagi. Baik. Sedang apa napasmu, kenapa terengah-engah? Aku sedang jalan. Mau kemana? Mau menjenguk Nenek Zihui. Nenek Zihui dirawat di rumah sakit. Kemarin baru pindah dari kampung. Aku sudah sewa rumah untuk Zhao Zihui. Mau lihat-lihat dulu terus ke rumah sakit. Neneknya sakit apa parah tidak? Lumayan parah. Berapa umurnya? Nggak tahu. Kalau Zhao Zihui sibuk kerja, kamu temani neneknya ngobrol sama nenek. Dengar nggak? Di toko kamu bisa masak sup nggak? Jangan malas kalau ada waktu. Masakin nenek sup ayam. Makanan di rumah sakit nggak bergizi. Tapi ayam di supermarket sekarang juga nggak bergizi. Daoli. Bisa nggak kamu jangan gini? Nggak bisa. Aku lakuin punyaku, kamu lakuin punyamu. Cepetan pergi. Senin aku pesan tiket, nanti aku kasih tahu. Jemput aku ya, barangku banyak. Udah gitu aja. Dokter, gimana kondisi pasien di tempat tidur 21? Kamu siapa? Di tempat tidur 21 nenekku. Aku lagi sibuk, tunggu bentar ya. Dokter, aku mau tahu dulu dokter. Dok. Bosian. Tanganmu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Jangan anggap remeh, mending periksa ke rumah sakit. Bilang aja masalahnya. Aku mau ngobrol sama kamu. Aku lagi ada urusan. Kamu di mana aku bisa dateng? Cuma setengah jam aja, cuma kita berdua. Masalahnya nggak bisa dibiarin gini aja. Jangan pada emosi. Kalau udah sampai jalan Huashen Barat, telepon aku. Aku di rumah sakit. Aku dekat sana, aku langsung ke sana. Makasih ya. Huier, dokter bentar lagi keluar. Kamu tidur sendirian di rumah ya? Iya. Aku mau ngobrol sama Sutian bentar. Orangnya udah pergi. Di rumah baik-baik aja kan?
Baik-baik aja. Kalian berdua tinggal di sana cukup kan? Nanti kalau punya anak mungkin nggak cukup. Keluarga pasien tempat tidur 21 ada. Di Ucuy Hua sudah melakukan 2 kali operasi di sini. Ya. Berdasarkan pemeriksaan kemarin dan riwayat medis dari kampung halaman. Keadaannya tidak menggembirakan. masih perlu operasi lagi. Tidak perlu lagi organ-organnya sudah gagal. Kapan saja bisa terjadi. Dirawat di rumah sakit hanya untuk mempertahankan. Tapi nenek saya pagi ini masih turun tangga. Ya. Saat tidak kambuh dia baik-baik saja. Kondisi pasien hanya dia sendiri yang paling tahu. Ada orang yang lebih kuat. Terlihat baik-baik saja. Dokter. Apakah ada cara lain? Usia nenek berapa? 83. Bagaimana kalau kita amati beberapa hari lagi? Tunggu sebentar. Zihui. Ayahmu datang ke rumah sakit. Barusan saya ke rumah sudah tidak ada orang. Saya merapikan lagi. Rumah itu kalau tidak dilihat dengan teliti seperti yang pernah kamu tinggali. Kemarin paman tidur di kasur spring bed. Saya pindahkan dari supermarket. Sama persis seperti yang kamu bilang sebelumnya ditaruh di lantai ruang tamu. Nenek ingin melihat rumah. Dokter setuju. Saya juga ingin melihat. Ayo pergi bersama. Dia datang kenapa? Bicarakan urusan perusahaan. Lagi-lagi kamu yang disalahkan. Saya bilang padanya. Jangan, kamu sudah banyak membantu saya. Mereka hanya memanfaatkan kamu yang tidak berani berkonfrontasi. Tidak ada yang serius. Bukan hanya masalah dia. Yang utama adalah Bos Selve. Banyak pertanyaan nenek. Saya tidak bisa menjawab satu pun. Saya juga ditanya. Bagaimana? Ditanya apa saya karang saja. Asal kamu mau. Saya mau. Kamu yang bilang. Kamu naik dulu.
Cari kafe aja. Nggak usah ngobrol di mobil aja. Datang ke rumah sakit buat tangan ya. Bukan, Terus ke rumah sakit buat apa? nenekku dirawat. Nenekmu datang lagi. Bilang aja aku mau pulang. Baru buat 30 juta. Kalau cuma ngomongin ini, lupakan aja. Dulu aku nggak ngira kamu se-ekstrim ini. Bisa nggak kita bicara dengan tenang? Aku cuma mau keadilan. Antara aku dan kamu nggak ada keadilan. Aku memang lebih superior dari kamu. Harus dijelasin sampai segitunya. Ini rintangan pertamamu setelah masuk ke masyarakat. Kalau bisa lewatin ya udah. Kalau nggak bisa, selain pelajaran kamu nggak bakal dapat apa-apa. Bos Yan. Sebenarnya selama ini apapun yang Elvekian lakukan, aku selalu bersyukur sama kamu. Kamu sendiri yang bikin dirimu semakin licik. Bersyukur buat apa? Aku harus bersyukur sama kamu. Kamu tukeran posisi sama Elvekian. Dia nggak bakal melakukan itu. Terima kasih kamu bikin aku sadar. Aku nggak pernah suka sama siapa-siapa. Aku kira aku nggak cinta sama dia. Sebenarnya dia lebih cinta sama aku daripada aku sama dia. Kamu pikir kamu pusat dunia. Jijik banget. Nggak kok. Semua orang berputar di sekelilingmu. Kamu baru pusat dunia. Kalian nggak harus berputar di sekelilingku. Seperti apa ya, seperti apa? Di sini nggak boleh parkir pergi. $30 juta nggak ada lebihnya. Kamu ngapain sih? Uang aja nggak mau, kamu mau apa? Kerja. Kerja udah nggak ada. Sementara terima pertanggungjawaban. Kerja sama dengan bagian hukum grup juga kerja. Aku kasih tahu hancurin aku nggak masalah. Jangan rusak Elvekian. Aku tidak mengerti bagaimana kalian. Aku hanya tahu jangan rusak diri sendiri. Kiani tanya apa. Aku akan jawab apa adanya. 300.000 siapapun orang asing akan menerimanya. Aku bukan orang asing. Ini gaji kalian selama lebih dari 3 tahun. Yan Ruoyo, kamu terlalu percaya diri. Sutian kapan kembali malam itu di Laos Hengsing? Ya, Aku akan memberitahumu apa itu percaya diri. Hanya saja terdengar tidak enak di telinga. tidak masalah. Selama ini aku sudah mendengar banyak hal yang tidak enak. Kamu pada dasarnya egois dan serakah. Bersikap sok suci hanya untuk mendapatkan lebih banyak. Setelah mendapatkan lebih banyak baru kembali ingin sok suci. Sutian punya uang kan? Kamu jadi percaya diri. Siapa yang bilang sebelumnya 10, 20, 30 ribu? Sekarang Sutian sudah kembali bedakan. Kembali ingin terlihat bermartabat ya. Bukan begitu. Lalu ingin Paris, setelah sampai Paris baru, dia akan dibuang. Langkah demi langkah itulah rencana hidupmu kan? Kamu ngawur. Kalau Sutian tidak kembali coba saja. Masih seperti dulu mengantar kopi dan lari-lari kasihan. 10 ribu sudah syukur. 20 ribu keluarga dan teman-teman sudah tahu. Jangan bilang kamu bukan orang seperti itu, aku juga sama. Hanya jumlahnya berbeda, kamu 10 ribu sudah syukur. Aku 1 juta sudah syukur, jadi aku lebih unggul darimu. Berhenti. Kamu lihat di jalan banyak orang seperti kamu. Seperti aku sedikit. Seperti kamu banyak sekali. Setiap hari berdesakan di bus dan MRT, naik taksi pun masih mikir. Sewa rumah chicken masih hitung-hitung biaya listrik dan air. Aku beritahu ya, setiap orang punya harga diri. Setiap orang tahu berapa harga dirinya. Berhenti. Kalau sedang sial murah sedikit. Kalau sedang beruntung bisa naik hargakan. Kamu tidak apa-apa. Mobil masih jalan, kamu sudah buka pintu. Bos Yan.
Orang di jalan banyak. Kamu tidak kenal. Mereka tidak seperti yang kamu katakan. Kamu juga tidak pernah mengerti aku. Aku juga beda dengan yang kamu bilang. Benar-benar nggak nyangka kamu nggak kayak laki-laki sama sekali. Nggak ngerti kenapa Bos Elve bisa suka sama kamu.